Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas preview pembuatan senyawa koordinasi. Nah, pembuatan senyawa koordinasi ini merupakan praktikum kimia logam dan non-logam yang diampu oleh Bapak Fahri Hakim, MPD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok 6, yakni yang pertama ada Ladun Hikmah Jimata Hapsari dengan NIM 19080760029, yang kedua Rofidatul Mumtazah NIM 19080760038, dan yang ketiga Irfana Ulia 19080760039. Pada pembuatan senyawa koordinasi ini ada 4 topik bahasan. Yang pertama tujuan, yang kedua dasar teori, yang ketiga alat, bahan, serta MSDS, dan yang keempat cara kerja. Langsung saja pada pembahasan pertama, yakni tujuan. Tujuannya adalah untuk mempelajari cara pembuatan senyawa koordinasi NiNH36 kali I2. Yang kedua ada dasar teori, di mana senyawa koordinasi adalah senyawa yang terbentuk karena adanya ikatan antara ligan dengan ion pusat. Secara umum, senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi dapat dianggap sebagai senyawa koordinasi. Nah, dalam konteks yang lebih khusus, senyawa koordinasi merupakan senyawa yang pembentukannya melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau atom logam dengan non-logam. Atom logam atau ion logam disebut sebagai atom pusat, sedangkan atom yang mendonorkan elektronnya pada atom pusat disebut dengan atom donor. Kemudian, ditinjau dari konsep asam basa, atom pusat akan menyediakan orbital kosong yang akan diisi oleh pasangan elektron bebas dari ligan. Oleh karena itu, atom pusat bertindak sebagai asam Lewis, sedangkan ligan atau donor elektron bertindak sebagai basa Lewis. Sebagai contoh adalah ion kompleks AgNH32 kali 2+, seperti pada contoh di bawah ini bisa dilihat sendiri. Pada ion tersebut, nitrogen bertindak sebagai atom donor dan terikat langsung dengan logam Ag. Dalam hal ini, jumlah atau banyaknya atom donor di sekitar atom logam pusat dalam ion kompleks disebut dengan bilangan koordinasi. Kemudian, senyawa kompleks dapat berupa senyawa kompleks netral atau senyawa kompleks ionik. Senyawa kompleks ionik terdiri atas kation dan anion, dan dalam senyawa kompleks ionik, salah satu dari ion tersebut atau keduanya dapat merupakan ion kompleks. Senyawa kompleks NiNH36 kali I2 merupakan salah satu kompleks Ni2+ dengan bilangan koordinasi 6. Proses kristalisasi dari senyawa tersebut mudah untuk dipelajari. Adapun uji hasil sintesis dari kompleks tersebut dapat dilakukan secara kualitatif. Untuk pembahasan yang ketiga, alat bahan beserta MSDS akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ladun Hikmah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu alat, bahan, dan MSDS. Yang pertama yaitu alat. Alat yang dibutuhkan untuk praktikum ini ialah gelas beker berukuran 100 ml, batang pengaduk, kertas saring, dan penyaring Hirsch, atau bisa disebut juga dengan corong Buchner. Selanjutnya yaitu bahan. Bahan yang digunakan ialah amonia 1 molar, etanol, nikel klorida, kalium iodida, dimetilglioksin, asam peroksida 3%, dan asam sulfat 5 molar.
Selanjutnya yaitu ada MSDS. MSDS yang pertama yaitu amonia atau NH3. Fasenya berupa gas, tak berwarna, tetapi berbau tajam. Massa molarnya 17,0306 gram per mol, pH-nya 9,25, titik didihnya min 33,34 derajat Celcius, titik lelehnya min 77,73 derajat Celcius, kelarutannya larut dalam air 89,9 gram per 100 ml pada 0 derajat Celcius suhunya. Bahayanya yaitu menyebabkan korosif dan beracun. MSDS yang selanjutnya yaitu ada etanol dengan rumus kimia C2H5OH. Fasenya berupa cair, tak berwarna tetapi berbau khas. Massa molarnya 46,06844 gram per mol, pH-nya 15,9, titik didihnya 78,29 derajat Celcius, titik lelehnya min 114,14 derajat Celcius, larut dalam air, bahayanya mudah terbakar. MSDS yang selanjutnya yaitu ada nikel klorida. Fasenya berupa padatan yang berwarna hijau dan tak berbau. Massa molarnya 129,5994 gram per mol. Titik didihnya 337 derajat Celcius. Titik lelehnya 1,001 derajat Celcius. Larut dalam etanol, etilen, glikol, dan amonium hidroksida. Bahayanya toksik, iritasi, karsinogen, dan berbahaya bagi lingkungan. MSDS yang selanjutnya yaitu ada kalium yodida atau Ki. Fasenya berupa padatan yang berwarna putih dan tak berbau. Massa molarnya 166,0028 gram per mol. Titik didihnya 1330 derajat Celcius, titik lelehnya 681 derajat Celcius. Larut dalam air, bahayanya alergi. MSDS yang selanjutnya yaitu ada dimetilglioksim atau DMG dengan rumus kimia C4H8N2O2. Fasenya berupa padatan yang berwarna putih dan tak berbau. Massa molarnya 116,120 gram per mol, pH-nya 1,98, titik lelehnya 241 derajat Celcius, rendah larut dalam air, bahayanya beracun dan iritasi. MSDS yang selanjutnya yaitu ada asam peroksida atau H2O2. Fasenya berupa cair yang berwarna biru, berbaunya agak tajam. Massa molarnya 34,0147 gram per mol. Titik didihnya 150,2 derajat Celcius, titik lelehnya min 0,43 derajat Celcius. Larut dalam air, bahayanya mudah terbakar, iritasi, dan korosif. MSDS yang terakhir yaitu ada asam sulfat atau H2SO4. Fasenya berupa cair, tak berwarna, dan tak berbau. Massa molarnya 98,08 gram per mol. pH-nya 1,98, titik didihnya 337 derajat Celcius, titik lelehnya 110 derajat Celcius. Larut dalam air, bahayanya beracun, iritasi, dan korosif. Untuk penanganannya, jika terkena mata, maka segera basuh dengan air yang mengalir minimal selama 15 menit. Jika terkena kulit, maka basuhlah dengan air yang mengalir dan jangan menggunakan sabun yang abrasif. Jika terhirup, maka segera menuju ke area yang berventilasi untuk menghirup udara yang segar. Jika tertelan, maka segera minum air putih maksimal 2 gelas dan hubungi medis. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ada cara kerja. Cara kerja ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Irfana Ulya. Selanjutnya adalah cara kerja. Mula-mula, 1 gram NiCl6 6H2O
dilarutkan ke dalam 5 ml air dalam gelas beker. Kemudian, gelas beker ditempatkan dalam lemari asap dan ditambahkan 10 ml amonia pekat atau amonia 15 molar. Kemudian, 2,6 gram Ki ditambahkan ke dalam campuran dan campuran dibiarkan selama 15 menit. Setelah itu, kristal yang terbentuk dikumpulkan dengan penyaring Hairs. Selanjutnya, kristal dicuci 2 kali dengan 2 ml larutan etanol dengan perbandingan 1:1 dan ditambahkan 2 ml larutan etanol ke dalam larutan. Kemudian, kristal dikeringkan pada udara terbuka selama beberapa menit. Setelah itu, rendeman kristal yang terbentuk dihitung. Untuk menguji keberadaan ion Ni2+ di dalam campuran, dilarutkan sejumlah kecil sampel, yaitu sebanyak 0,001 gram ke dalam 0,5 ml air, dan ditambahkan larutan amonia 5 molar dan 5 tetes larutan DMG. Untuk menguji keberadaan ion iodida, dilarutkan sejumlah kecil campuran, yakni sebanyak 0,001 gram ke dalam 0,5 ml air. Kemudian, larutan diasamkan dengan 2 tetes H2SO4 5 molar dan kemudian ditambahkan larutan H2O2 3%. Langkah terakhir, larutan ditambahkan indikator amilum beberapa tetes. Demikian preview pembuatan senyawa koordinasi oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.